ya dalam aktivitas kita di malam hari ini untuk dapat mengikuti materi perkuliahan di desain interaksi. Oke, sebelum kita melaksanakan materi perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, nampaknya udah hampir 50 orang. Sebelum saya masuk ke materi perkuliahan, saya mau mengingatkan sekali lagi, kita ini udah pertemuan kelima, 3 minggu lagi kita akan UTS ya. Jadi minta tolong untuk untuk prototipenya sama presentasinya nanti tolong di-printin, nanti kita akan presentasi per kelompok ya. Untuk kelompok mungkin nggak ada masalah ya, udah lengkap semua ya. Mungkin itu aja sih dari saya, reminder lagi. Mungkin saya awalnya dengan absensi terlebih dahulu. Oke. Saya absen ya. Ini pertemuan kelima. Oke. Robin Sunjaya hadir? Hadir, Pak. Oke, Jerry hadir? Hadir, Pak. Wesley hadir? Hadir, Pak. Depira hadir? Depira? Hadir, Pak. Oke, Jackson hadir? Hadir, Pak. Andra hadir? Hadir, Pak. Jessalyn hadir? Hadir, Pak. Oke, Tasya Chandra hadir? Hadir, Pak. Oke, semangat ya. Helen hadir, Helen? Helen. Hadir, Pak. Oke, Eric hadir? Hadir, Pak. Oke, Jessica hadir, Jessica? Hadir, Pak. Oke, terus Jessie hadir? Hadir, Pak. Oke, terus Jocelyn hadir? Hadir, Pak. Oke, Leo hadir, Leo? Hadir, Pak. Olive? Olive hadir? Hadir. Oke, Jonathan hadir, Jonathan? Jonathan? Belum masuk ya? Tolong di chat ya. Hertianto hadir? Hadir, Pak. Charles hadir? Hadir, Pak. Oke. Stefani hadir? Hadir, Pak. Erlina hadir? Hadir. Julianto hadir? Hadir, Pak. Bambam hadir, Bambam? Hadir, Pak. Oke, Wenceslaus hadir? Hadir, Pak. Angelin hadir? Hadir, Pak. Oke. Friendly hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Penesli hadir? Penesli? Hadir, Pak. Oke. Erik Sanjaya hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke.
Erwin hadir? Erwin belum masuk ya? Brengkiji hadir? Hadir, Pak. Steven Justino hadir? Steven belum masuk ya? Oh, hadir. Suaranya kecil. Oke, Intan hadir, Intan? Hadir, Pak. Oke. Vladimir hadir? Hadir, Pak. Hadir. Pendrian hadir, Pendrian? Hadir, Pak. Freddy hadir, Freddy? Hadir. Wilson belum masuk ya? Oke, jadi chat aja. William Gautama hadir? Hadir, Pak. Oke. Andreu hadir? Hadir, Pak. Oke, siap. Valentino hadir? Valentino? Hadir, Pak. Oke. Rahel hadir, Rahel? Hadir, Pak. Oke. Dian hadir? Dian? Hadir, Pak. Vicky hadir, Vicky? Hadir, Pak. Calvin hadir? Hadir, Pak. Andi hadir, Andi? Hadir, Pak. Oke. Kirson hadir? Hadir, Pak. Oke. Vincent hadir, Vincent? Vincent belum masuk ya? Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Novendi hadir? Pak. Oke. Hadir ya. Maaf, Pak. Wilson, Deon? Pak. Hadir, Pak. Wilson udah Wilson hadir. Tungli. Oh, Wilson Tungli. Oke. Iya, Pak. Siap. Deon hadir? Pak, permisi, Jonathan hadir. Jonathan hadir, oke. Ya, Deon hadir, Deon belum masuk ya? Catherine? Hadir, Pak. Dennis? Hadir, Fernando Pak. hadir? Hadir, Pak. Gabriel hadir? Hadir, Pak. Rizky Andriandi hadir? Hadir, Pak. Oke. David Ferry hadir? David? Belum masuk ya? Eric hadir? Eric? Hadir, Pak. Terakhir, Eric hadir. Edmond hadir? Hadir, Pak. Pak, Oke, yes. Deon udah pindah jurusan. Siapa namanya? Deon Ibola. Kemudian pindah jurusan. Ya, dia ke teknik sipil katanya. Teknik apa? Sipil. Teknik sipil. Oke. Pindah ya. Oke. Ada lagi infonya yang saya belum sebutkan. Ini si siapa? Erwin gimana nih? Erwin hadir nggak? Erwin sama Edmund, David. Hadir, Pak. Edmund ya? Iya, Pak. Oke, Edmund hadir. David Ferry sama Erwin belum masuk ya? Hadir, Pak. Hadir. Oke, siapa nih? David Ferry hadir ya? Si Erwin berarti yang belum, satu orang. Oke, saya ke Oke, minggu lalu di pertemuan keempat ya, kita bahas mengenai karakteristik ragam dialog ya dalam desain interaksi. Oke.
malam ini pertemuan kelima kita akan bahas tentang perancangan tampilan dalam desain interaksi. Oke, teman-teman udah pada download semua ya untuk apa PPT-nya ya. Nah, jadi apa untuk di pertemuan malam ini mungkin kita banyak teori ya, teori mengenai tampilan ya, tampilan perancangan. Sudah bisa dilihat slide saya ya. Oke, ini malam ini kita akan membahas ya bagaimana desain interaksi dalam perancangan tampilan ya. Oke. Oke, untuk itu apa sih yang dinamakan dengan perancangan tampilan ya? Ada yang bisa tahu apa itu perancangan tampilan? Jadi gini, untuk materi pertemuan kelima, kita akan bahas mengenai perancangan tampilan. Jadi, tampilan dalam sebuah software ataupun aplikasi yang kita rancang sebelumnya, itu mempunyai aturan-aturan tertentu dalam perancangannya ya. Jadi, ibaratnya, misalnya nih, kita punya misalnya sebuah software khusus yang semua orang bisa akses. Nah, perancangan tampilannya mungkin sangat mudah ya dan dimengerti. Tapi kalau untuk software yang perancangan tampilannya misalnya membutuhkan keahlian khusus ya, misalnya seperti CorelDRAW ataupun AutoCAD dan lain-lain ya, itu ada tool-tool khusus ya yang harus kita berikan. Nah, nanti di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai tool apa saja yang harus kita siapkan dalam perancangan tampilan. Oke, dalam perancangan tampilan ini kita ada pendekatan ya. Ada beberapa 4 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan dalam merancang tampilan. Nah, nanti kita akan bahas di sini ya. Nih. Jadi di sini dalam membuat perancangan tampilan ya, kita membuat sketsa dulu nih ya. Sketsanya ya. Pada kertas nih. Misalnya yang rekan-rekan sekalian udah pada buat nih, yang saya pernah kasih tugas apa sih yang prototipenya ya yang kita buat misalnya pada kertas terlebih dahulu kita coret-coret ya sehingga menghasilkan nanti yang berikutnya itu piranti prototipe atau GUI. Nah, ini akan kita jelaskan ya. Nah di sini kita akan tahu nih apa saja yang harus kita persiapkan ya. Nah setelah ini selesai maka tahap kedua kita buat prototipenya nih, prototipenya ya. Prototipenya nanti itu seperti ini nih. Saya kasih lihat sebuah prototipenya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Prototipenya itu yang mana? Prototipenya itu udah di Nah, ini adalah sebuah prototipenya nih ya. Apa? Nah, nanti prototipe itu seperti ini nih. Misalnya nih, ada pemlogin ya, prototipenya nanti seperti ini nih. Nah,
Ini adalah contoh, kan pertama kali kita coret-coret dalam sebuah kertas, terus tahap kedua kita membangun sebuah prototipe. Nah, prototipe nih digambarkan dalam seperti ini nih. Kalau untuk akun login ya, kita tahu semua ya, ada username, password ya, terus ada button login, terus button register. Nah, ini juga untuk yang prototipe register ya. Nah, semuanya nih ada masukan-masukan input dan outputnya ya. Terus kita lanjut ke materi lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan prototipe, piranti prototipe. Nah, sedangkan yang ketiga itu menuliskan tekstual yang menjelaskan tentang kaitan antara satu jendela dengan jendela lainnya. Nah, ini maksudnya apa? Lebih jelasnya tuh seperti ini. Misalnya ada kaitannya antara pom login dengan pom register. Nah, di dalam sebuah paper ini saya menjelaskan nih apa sih kaitannya ya. Nah, jadi kaitannya tuh seperti ini nih. Ya. Dalam sebuah sistem untuk register ya, register nih. Ada kaitannya nih ya. Kita sebagai member mengakses sistem, terus sistem langsung menampilkan sistem ya. Misalnya kita buka nih, member kita sebagai user buka misalnya pom login. Nah, pom login otomatis di URL kita buka misalnya Facebook, otomatis muncul ya pom loginnya ya, di sistem menampilkan sistem. Terus si user ini mengakses sebuah pom register ya. Nah, jadi ada di sini menampilkan pom register nih, menampilkan pom register dari member. Nah, jadi di sini ada ketergantungannya ya. Jadi kita bisa lihat nih, ada sebuah aksesnya nih. Jadi nanti kalian bisa tuliskan pom-pom tersebut tuh berhubungan sama apa aja ya. Misalnya pom member ke sistem ngapain gitu. Terus pom register mengambilkan pom register. Terus login, terus setelah login masuk ke halaman, terus lakukan register, terus logout, terus kembali login. Nah, di sini nih. Jadi ada ketergantungannya ya di dalam sebuah gambar ini. Oke, selanjutnya nih, di sini kita lihat nih menggunakan piranti bantu komputer atau IT software engineering. Nah, di sini kita menggunakan sebuah software ya, misalnya ada yang software CorelDRAW ya, Photoshop ya, itu bisa dilampirkan ya, dibantu ya untuk menggambarkan prototipe ini. Kalau misalnya untuk prototipe biasa saya menggunakan Microsoft Visio ya. Kalau untuk menggambarkan sebuah laporan ya, saya biasa pakai Microsoft Visio. Ini kalau misalnya Visio, ada yang pernah pakai ini Microsoft Visio? Jadi Microsoft Visio ini pernah kan? Nah, jadi Microsoft Visio ini fitur-fiturnya tuh untuk ini menggambarkan prototipe yang kita biasa pakai gitu ya, Microsoft Visio. Ini biasa kalau misalnya kita install Microsoft ya, Microsoft Office, itu ada pilihannya tuh. Biasa kan kita palingan install yang Microsoft yang biasa kita pakai, Excel ya, PowerPoint ataupun Word ya. Tapi nanti ada pilihannya nih, di checklistnya apa sih ada Microsoft Visio. Nanti dia akan menampilkan. Jadi teman-teman yang belum punya Microsoft Visio nanti bisa install ulang, misalnya Microsoft Office-nya ya, di-install ulang lagi, terus dipilih pilihan Microsoft Visio. Ya. Jadi Microsoft Visio itu nanti jika teman-teman sudah download, nanti itu akan bisa gambarkan seperti ini nih. Ini dari Microsoft Visio nih, ya. Gambar-gambar dari yang sebuah laporan ya. Nanti kan bakalan buat paper, nanti ada laporan-laporan seperti ini. Nah, ini semua dari Microsoft Visio ya. Ini Microsoft Visio yang membantu kita untuk membuat software, baik itu software pembantu dalam membuat prototipe dan desain rancangan yang kita miliki. Oke, kita lanjut ya.
selanjutnya ya, ini adalah pendekatan dalam merancang tampilan ya. Nah, di sini tuh ada dua ya, Spatial Purpose Software ya. Nih. Jadi yang nomor satu nih apa sih maksudnya ya? Yang pertama itu adalah program aplikasi untuk keperluan khusus dengan pengguna yang khusus pula. Ada yang bisa tahu nggak apa sih yang nomor satu ini? Softwarenya seperti apa sih? Ada yang tahu? Contohnya? Ya, Edmund. Ada yang tahu nggak Edmund? Contohnya? Erik? Nah, jadi gini, kategori dari nomor satu ini ya, spesial software ya, itu adalah software yang kita pakai. Kalau untuk Google Chrome masuk nggak di dalam nomor satu? Tidak, Nah, kenapa? Coba jelaskan. Yang tahu alasannya? karena semuanya bisa pakai, bukan program yang khusus. Ya, benar sih, tepat sekali. Jadi spesial software itu adalah program aplikasi yang untuk digunakan sebagai keperluan khusus nih. Contohnya apa Pak? Contohnya ya ini nih Corel Draw ya. Ya di dalam Corel Draw ini ada tool-tool yang apa? Tool-tool yang penggunanya khusus ya. Jadi nggak semua orang yang bisa pakai Corel Draw ya. Nah, itu hanya diperlukan khusus seorang profesional yang jago desain ya, desainer ya, atau graphic design, UI dan UX ya. Itu yang dinamakan dengan contoh dari special software ya. Jadi program aplikasi khusus untuk keperluan khusus. Nah, yang kedua ini tadi ya benar sih. Jadi Google Chrome ya. Google Chrome ini semua orang pakai ya. Apapun itu ya. Orang yang mau coba browsing-browsing, semua pokoknya semua user itu pakai ya untuk browser ini. Jadi tampilan antar mukanya itu Google Chrome itu apa? Simple ya, simple dan juga aksesnya mudah ya. Tapi sedangkan kalau untuk Corel Draw itu sangat khusus dia. Contohnya nih ada tool-tool yang harus kita pahami ya. Nah, kalau untuk orang awam seperti misalnya nih orang yang hanya buka internet aja untuk searching-searching, mungkin dia kurang familiar ya dengan tool-tool yang diberikan ya, yang ada di dalam sebuah tool Corel Draw. Nah, ini dinamakan dengan special software ya. Jadi hanya untuk kebutuhan khusus saja. Sedangkan general itu semua aplikasi itu semua orang bisa pakai. Itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip dan petunjuk perancangan nih. Nah, jadi UI itu terbagi menjadi 4 komponen ya. Yang pertama itu model pengguna, kedua bahasa perintah, ketiga umpan balik, dan keempat itu penampilan. Ya, jadi akan kita bahas satu-satu di sini. Ya, model penggunanya seperti apa sih, bahasa perintahnya, terus umpan balik dan penampilannya setelahnya. Jadi ada input, output ya, input, proses dan output di sini prosesnya. Jadi sini kita akan lihat ya apa saja sih prinsip dan petunjuk perancangannya, baik itu model penggunanya, bahasa perintah, umpan balik, dan penampilan. Jadi gini, sebuah aplikasi ya ataupun sistem itu sangat sangat menentukan ya gimana sih interaksi terhadap sebuah software yang kita gunakan. Jadi untuk interaksinya tuh sangat penting. Jadi yaitu ada software Corel nih. Ya. Jadi tool-toolnya sangat spesifik ya. Ya. Kalau umpan balik ya misalnya ya, kita mengklik misalnya rectangle ya,
ataupun group. Nah, itu maka akan kepotong gambar kita. Hasilnya pun outputnya juga yang sama yang bisa kita lihat ya dalam situ. Itu sih. Oke. Kalau untuk prinsip dan petunjuk perancangan. Terus ada yang dinamakan dengan urutan perancangan ya. Perancangan tampilan berbasis grafik dan waktu tanggap dan penanganan kesalahannya. Nah, ini basic aja, ini yang biasa kita gunakan dalam sebuah sistem mobile ya. Sistem mobile tuh jadi urutan perancangannya itu sangat jelas ya. Dia tuh tidak mengacu pada pengguna pada web umumnya. Jadi itu tampilannya tuh mobile ya. Jadi dimanapun dan kapanpun bisa digunakan. Nah, ini yang dinamakan dengan rancangan dalam tampilan grafis ya. Ini waktu tanggapnya nih ya, waktu tanggapnya tuh cepat ya. Jadi kalau saya buka sebuah aplikasi tuh cepat aksesnya dan tidak lama. Mungkin itu sih untuk prinsip dan petunjuk perancangan. Di penanganan kesalahannya pun juga sedikit ya. Dan kita pastikan UX-nya tuh tidak ada kesalahan error atau fungsi apapun yang sangat fatal. Masih sama. Ya. Oke. Ini urutan perancangannya ya, urutan perancangannya. Jadi bisa kita lihat ya, pemilihan beragam dialog ya. Kita tahu apa aja sih yang ada dalam dialog tersebut, strukturnya ya. Oke. Jadi seperti ini nih desain rincinya saya ya. Jadi saya punya rancangan pasukannya ya, form login. Ya. Ini saya lengkapin ada form register, halaman utamanya juga dirancang ya. Testimoninya, proses pemesanannya ya, sangat lengkap ya di sini ya. Jadi semua halaman itu ditampilkan ya, sampai database-nya juga. Nanti hasil akhir dari sebuah rancangan saya itu akan seperti ini nanti jadinya. Nah, ini ya, sama ya. Username, terus password ya, terus submit. Ini halaman admin, terus ada halaman adminnya, halaman laporan penjualannya ya. Ini yang udah jadi nih, yang udah jadi ya. Nah, nanti teman-teman nanti pas UTS nanti lampirkan prototipenya saja. Prototipenya mana sih Pak? Yang ininya nanti di presentasinya seperti ini nih. Mana sih halaman pengujian kalian nih, prototipenya seperti apa sih? Registernya nih ya. Jadi lengkap semua halaman ditampilin prototipenya ya. Seperti ini ya. Ya. Nah, nanti pas UAS pertemuan 14, misalnya nih udah jadi nih. Nah, baru nanti teman-teman lampirkan yang sudah jadi nih, seperti ini ya. Dilengkap ya. Tapi nanti saya pastikan yang prototipenya itu sama dengan halaman desainnya yang sudah jadi ya. Ya, ada coding-codingnya juga. Tapi coding nggak perlu ya. Hanya ininya saja gitu. Terus jangan lupa tadi yang kita materi sebelumnya itu ya tekstual ya, kaitan antara satu jendela dengan jendela lain. Itu yang mana sih Pak? Itu nanti mengacu pada yang ini. Nanti ada kaitan-kaitannya ya. Ini ya, nanti terkaitannya ini dalam bentuk ini juga boleh, nanti dalam bentuk itu juga boleh. Jadi
ada keterkaitannya antara semua form-formnya ya. Ngapain-ngapain aja dia interaksinya, ngapa-ngapain aja dalam sebuah prototipe. Nah ini nanti yang dinamakan prototipenya nanti antara kaitannya ya. Oke, itu saja sih urutan benerannya. Terus yang untuk apa urutan perancangan ini yang ragam dialog sama struktur dialog itu kayak berupa apa aja sih yang kita pesankan dalam sebuah tampilan ya, kayak misalnya nih apa dialog misalnya untuk form login ya, ada apa aja ya, username, password ya, mungkin teman-teman udah pada ngerti untuk ini. Terus yang berikutnya itu perancangan tampilan berbasis tag ya. Jadi di sini ada 6 faktor yang harus diperhatikan dalam mengatur tata letak sebuah tampilan ya. Urutan penyajian. Kalau bisa ya, kalau bisa ya penyajiannya tuh simple ya, simple dan juga pasti ya. Jadi nanti seperti ini nih penyajiannya nih. Jadi kan ada nama ya, atau buat aja TTL ya. Ya. Kayak apa? Sebuah form inputan ya, form inputan yang menampilkan sebuah data-data ya. Jadi nanti ada ini dalam bentuk yang teks ya. Jadi kayak coret-coret dulu ya. Coret-coret dulu nanti seperti ini ya. Untuk penyajiannya ya. Ini ya, otomatis ada kelonggaran ya spasinya di sini. Terus perhatikan relevansinya nih. Ya. Dan juga nanti ada konsistensi. Usahakan nanti form inputan nanti itu posisinya harus sama ya. Sama di lampiran saya. Nah, jadi kan tampilannya nanti seperti ini nih. Ini kalau saya kan, ini mungkin tampilannya nih nggak pas ya, ratanya tengah. Tapi nanti kan pastikan penyajiannya itu misalnya rata kiri ya. Jadi tulisannya tuh enak dibaca ya. Dan juga nanti ada format-format jamnya. Gitu. Ya, ya, ada yang nggak matching ya. Misalkan rata kiri. Kalau ini udah bagus sih rata kiri ya. Nah ini dia. Jadi nanti di sini ada apa? Penjelasan ya mengenai apa sih username. Jadi masukinnya username jadi di dalam kolom inputannya ya. Jadi jelas ya. Jadi untuk pertemuan ini kita banyak membahas mengenai tata cara penyajiannya ya. Saya rasa teman-teman sekalian udah pada paham sih mengenai penyajiannya ya. Apa penyajiannya mungkin ada tugas yang sebagian saya nilai ya. Ada yang warnanya mungkin kurang ngeblur ya, atau kontrasnya tolong ditinggiin atau apapun itu harus diperhatikan dengan baik. Ini yang untuk tampilan teksnya ya, seperti itu. Nah, kalau ini yang dalam perancangan tampilan berbasis grafis ya. Kalau di sini yaitu harus memperhatikan beberapa kendala dalam penerapan tampilan berbasis grafis. Ya, contohnya nih waktu tanggap ya. Nah, jadi kalau misalnya udah dalam sebuah grafis nih, desain grafis ya, itu harus usahakan harus cepet ya. Cepet apanya sih Pak? Dalam arti ya, interaksinya ya. Interaksi antar apa pom-pom satu dengan pom lainnya. Jadi harus ini responnya harus cepat ya. Kecepatan tampilannya ya, menampilkan tampilannya harus tepat ya. Terus lebar tampilannya harus sesuai ya.
Dia tuh harus responsif ya. Responsif ya. Misalnya saya punya sebuah website ya. Misalnya website apa ya? Oke, ini aja. Sebuah website ya. Ini sebuah website ya. Sebuah website. Ini dalam sebuah browsernya ya. Jadi waktu tangkapnya yang cepat, kecepatan tampilan sama lebar tampilannya. Nah, ini kan tampilannya kan kalau dilihat kan dalam versi web ya, sangat baik ya. Nah, kita coba spekel. Nah, kalau kita munculkan ya dalam sebuah tampilan home ya, pasti ini sesuai dengan mobile ya, misalnya iPhone X ya. Nah, ini sesuai dengan tampilan dari website itu sendiri ya. Jadi dia mengikuti yang ada dalam sebuah device yang kita gunakan ya. Dia bisa untuk website juga bisa, dan untuk handphone pun juga bisa ya. Ini menyesuaikan. Ini yang dinamakan tampilan yang responsifnya sangat cepat ya. Dan juga mereka memperhatikan bagaimana sebuah website itu responsif, bisa diakses dalam sebuah browser handphone ya. Pas ya. Jadi nggak serta-merta misalnya teman-teman nih, teman-teman mungkin requestnya dalam sebuah web ya di handphonenya. Terus handphonenya misalnya iPhone X ya. Nah, pasti yang akan dibuka ya sesuai dengan tampilan ponsel ya, bukan versi browser gitu. Oke, sampai sini mungkin yang dinamakan dengan berbasis grafis. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Ya, jadi di sini ada 5 faktor yang perlu diperhatikan dalam sebuah grafis ya. Objek-objeknya ya, pastikan objeknya itu pas dengan tampilan ponsel kita ya. Bisa ke ponsel untuk tampilan ponsel dan juga sebuah komputer. Terus penampilannya ya, pastikan objek-objeknya itu juga pas ya. Makanya tadi kemarin saya kasih tugas ada tampilan untuk browser dan juga untuk mobile. Saya rasa ini cukup mudah ya dipahami ya. Mekanismenya ya, yang konsisten ya, dalam arti fungsi-fungsinya itu normal, tidak ada kendala apapun. Terus urusan visual dan fokus penggunaannya itu jelas ya. Kosakatanya juga sesuai ya dengan yang apa kita buatkan. Ini kalau untuk yang faktor diperhatikan dalam sistem grafis. Terus berikutnya yaitu dalam waktu tanggap ya. Nah, kalau website saya tadi mungkin agak lama ya. Mungkin 14 detik ya. Mungkin itu sangat lama sekali. Tapi ada website yang saya sengaja sih. Ini yang desain yang dari Dishub ya. Ini sangat cepat ya. Responsif. Kalau untuk responsibelnya ya. Jadi yang responsibelnya mereka sangat cepat nih. Cepat ya. Oke, animasinya sangat cepat ya. Nah, ini yang dinamakan tampilannya yang sangat
cepat ya. Mungkin kurang dari 2 detik ya. Tapi kalau yang website saya yang tadi yang untuk browser mungkin 14 detik ya. Jadi teman-teman pastikan animasi-animasi yang kita buat atau desain-desainnya itu harus waktu tangkapnya sangat cepat ya. Nah, waktu tangkap itu faktor-faktor mungkin bisa terjadi mungkin codingnya itu sangat besar ya filenya ya. Nah, teman-teman bisa pastikan kalau untuk sebuah website itu ataupun UI dan UX-nya itu ukuran untuk source datanya itu harus kecil ya, minimal di bawah 100 KB. Kalau misalnya udah di atas MB itu responsifnya itu sangat lama ya, sangat lama sekali. Nah, kalau yang website ini sih yang saya buat ini gambar-gambarnya sih nggak di atas 1 MB-an ya, ini di bawah 1 MB semua. Tapi sedangkan yang ini yang saya buat ini sangat gambarnya ini banyak yang MB semua ya. Jadi makanya agak terlalu lambat ya di atas 14 detik bawahnya. Itu yang dinamakan waktu tangkap yang lama dan waktu tangkap yang cukup memadai. Jadi teman-teman bisa menjadikan patokan apa saja sih prinsip-prinsip dalam kaidah rancangan yang baik seperti itu. Terus selanjutnya itu ada prinsip dan petunjuk perancangan ya. Di sini kita ada penanganan masalah ya. Penanganan masalah itu kita harus bisa ya. Kita harus tahu apa saja sih yang masalah-masalah yang kita hadapi ya. Jadi di sini itu validasi dalam pemasukan datanya nih ya. Kalau bisa ya untuk misalnya nih form register ya, kalau bisa jangan ada yang salah ya. Salah dalam arti masukkan datanya ya. Kalau bisa tuh sesuai dengan informasi yang diberikan ya. Jadi jangan sampai misalnya nih user ya, dalam kolomnya itu password ya, itu nggak boleh ya. Terus kita input user terus kok ada tanda bintang-bintang ya Pak, kalau di kayak di sensor gitu. Nah, itu kan mungkin kebalik ya, harusnya kan password ya. Nah, itu dia. Itu jangan sampai salah ya dalam sebuah penanganan masalah yang dalam sebuah perancangan. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, jangan sampai terjadi masalah ya kalau untuk materi kali ini. Terus apa aja sih kalau misalnya salah password ya, mungkin ada lupa password gitu ya. Terus pembuatan aksi ya, penampilan pesan yang salah itu menampilkan apa saja sih yang salah gitu. Ini semuanya dibahas ya. Oke, terus yang kedua yaitu kesalahan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu kesalahan pada saat implementasi program ya. Nah ini mungkin ya yang teman-teman bisa seperti ya mungkin ada kesalahan sintak ya. Itu mungkin udah belajar ya di teknik programan ya. Apa aja saja sih yang sintak-sintak yang harus kita pahami dalam sebuah program yang terstruktur gitu. Jangan sampai ada yang salah ataupun error. Nah ini masuk ke dalam UX-nya ya kalau untuk ini. Terus selanjutnya, jadi ini yang Piranti bantu sederhana ya. Kita masuk. Nah, perancangan ini adalah membuat dokumentasi dalam bentuk-bentuk tampilan yang akan diimplementasikan. Ya, nah ini contohnya nih kayak apa? Kayak kita lah. Ada sebuah worksheet ya, worksheet desain. Jadi kita itu menyajikan misalnya ada gambar kerja ya, tampilan, navigasi dan lain-lain. Contohnya tuh seperti ini nih gambarnya. Jadi sebelum ini kan masih dalam kertas-kertas ya. Ini kertas terus ya. Kita dalam sebuah coret-coret kertas. Nih,
Jadi ada tombol ya, tampilan, navigasinya, keterangannya. Jadi cocok nih. Ada pengisian data pribadinya ya. Misalnya membuat nama, alamat ya, kota ya. Navigasinya ini apa nih? Ini yang harus dimengerti ya. Ya, untuk itu ya. Terus ada keterangannya, judul jendela pakai Arial nih. Ini kayak worksheet ya, worksheet kita dalam sebuah untuk membuat sebuah pertama kali itu worksheet ya. Ini. Nah, terus yang berikutnya itu jaringan semantik ya. Jaringan semantik ini digunakan untuk mempermudah bagi pengguna pada saat ia menuliskan program. Biasanya tuh pada jaringan semantik tuh komponen yang nomor tampilan dan transisi. Nah ini nih yang saya maksud ya. Ini kalau misalnya kalian belajar di Tech Pro nanti pasti akan muncul nih jaringan semantik itu seperti apa ya. Kalau di saya itu tampilannya tuh seperti ini. Jadi saya punya sebuah ya jaringan semantik ya. Ya, ini cepatnya seperti ini nih. Kita kan masih bahas paper worksheet ya. Jadi kita desain dulu. Nanti mungkin lebih jelasnya mungkin ke mata kuliah Sismul ya. Kalau saya kan lebih ke desainnya ya. Desainnya seperti apa yang bagus sesuai dengan kaidah user interface-nya yang baik. Nah, jadi nanti seperti ini nih. Nah, member ya, kita sebut sebagai aktor. Berarti seorang user ya, user melakukan login ya, login terus melakukan pemesanan. Setelah melakukan pesanan, dia melakukan konfirmasi pemesanan. Terus mengirim pesan konfirmasi pembayaran ya. Terus mereka logout. Terus register lagi. Nah, beginilah alur dari sebuah jaringan semantik ya. Jadi sangat jelas ya. Ini kalau untuk yang adminnya ya, halaman admin kita sebagai misalnya nih sebagai halaman admin berarti penjual ya. Nih kita lihat status pemesanan kita, terus update list kategorinya seperti apa, terus tambah kategori, terus produk ya. Jadi ini sebagai halaman adminnya. Ini lebih ke sebuah desainernya ya. Kayak apa? Database-nya ya. Seperti itu sih untuk jaringan semantiknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi kita kali ini. Udah cukup jelas ya mengenai apa gimana sih kaidahnya yang baik dan benar ya. Apa itu sederhana ya. Terus apa inputan pom-pom yang baik dan benar. Jadi di sini kita kayaknya teman-teman kalau untuk ini mungkin tidak perlu lagi sih. Ini waktu kita masih zamannya paper ya. Tapi kita lebih ke desain prototipenya. Nanti mungkin minggu depan akan saya jelasin bagaimana sih cara penggunaan Visio ya. Ini yang untuk apa? Desain interaksi perancangan tampilannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk tugas mungkin minggu ini saya kasih ya, kan mungkin sedikit aja sih mengenai apa prototipenya ya, prototipe. Jadi nanti lebih ke soal aja, nggak praktek ya.
kalau untuk tugas minggu ini. Terus kalau untuk kelompok nggak ada masalah ya. Oke, sebelum materi kuliah ini saya mau share dulu. Silakan diisi linknya ya. Saya minta tolong teman-teman isi link ya, pulsa kuliah online ya, yang biasa kita tiap minggu. Saya share di chat aja ya, forum chat ya. Oke. Oke, Angelin nanya tuh. Angelin nanya prototipe untuk UTS di kertas saja dulu atau langsung di app? Bagusnya tuh kalau untuk UTS nanti prototipenya itu langsung aja di aplikasi ya, langsung aja di aplikasi terus di screenshot pindahin ke PowerPoint gitu ya untuk UTS-nya nanti. Jadi nanti kita nggak perlu pakai paper. Jadi kita banyak mainnya di prototipenya aja. Jadi silakan teman-teman mau pakai CorelDRAW untuk desain prototipenya, mau pakai Photoshop ya boleh, lebih mudah ya. Visio juga boleh ya, gitu. Tapi saya lihat sih bagus yang untuk Photoshop atau nggak Corel ya. Ntar saya sebagian link untuk pasar online. Oke, sudah saya share di chat ya. Silakan diisi terlebih dahulu. Jadi untuk apa? Jadi formatnya gini, pas nanti pertemuan ke-8 ya. Nanti saya akan ajak yang akan presentasi mungkin dari beberapa kelompok. Terus teman-teman nyiapin presentasi prototipenya ya. Prototipenya itu seperti apa Pak? Kayak form loginnya ya, kayak form registernya. Ya, jadi UTS itu kita screenshot UI yang kita pakai ya. Lalu kita jelasin itu apa aja. Ya, benar-benar yang kata Julianto bilang di chat. Nanti di screenshot masukin ke PowerPoint ya. Oh ini sih Pak halaman apa form login saya, terus form register saya. Jadi kalau bisa setiap masing-masing halaman tuh ada prototipenya ya. Ya, seperti itu gitu. Nah terus saya minta nanti ada keterangannya nih, interaksinya nih. Nanti kan misalnya nih form login, form register. Nanti di bawahnya tuh ada interaksinya nih. Usernya ngapain, terus kemana aja habis itu gitu. Kayak yang tadi saya jelasin. Mungkin itu aja sih dari saya untuk format UTS-nya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, nanti kita jelaskan selanjutnya tuh gimana ya. Misalnya nih, desainnya nanti Pak, kita mau buatnya tuh seperti ini, gitu-gitu. Terus form loginnya tuh seperti ini Pak. Terus kita munculin tombol logo password, lupa password biar user itu nggak apa pada saat lupa password ada ininya. Nah, jadi lebih ke apa
kaidahnya ya, lebih ke kaidahnya dan user interface-nya. Kalau bisa buat seperti misalnya nih saya betah pakai sebuah prototipe kalian gitu. Intinya itu aja sih. Ada lagi yang mau ditanyakan selain itu? Cukup jelas ya? Oke, kalau jelas, mungkin materi kuliah mungkin sampai sini dulu. Kita bahas lebih ke forum ya di LMS ya. Mungkin nanti saya akan share tugas di situ. Tugasnya mungkin tetap berkelompok ya. Perwakilan aja yang ngirimin ya untuk tugasnya ya. Dan tugas tolong dilampirkan dalam bentuk PDF ya. Jadi hanya perwakilan saja dan PDF. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan saya. Saya minta tolong sih webcamnya tolong dihidupin. Saya akan screenshot ya. Oke, silakan dihidupin. Pada di rumah semua. Oke, udah semua. Silakan dihidupin. Nanti tugas yang saya belum nilai nanti saya nilai hari ini ya. Saya akan kasih grade-nya. 1, 2, 3. Smile. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan saya. Tadi yang belum datang siapa ya? Udah masuk belum? Si Erwin. Belum ada ya? Berarti Erwin yang nggak hadir ya. Oke sih, itu aja sih. Terima kasih ya. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Malam, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Malam, ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih.